banyak tamu bulan puasa ini bang? Alhamdulillah banyak. Yang muntah darah itu banyak juga bang. Ada juga yang muntah darah gitu bang. Ada 3 orang muntah darah. Itu penyebabnya apa itu? Kenapa dia bisa muntah darah gitu? Penyebabnya itu tadi lah, orang sakit hati sama dia. 10 tahun juga ada dia kena santet di dada itu. Itu darahnya berbeda itu bang warnanya. Ada yang warnanya agak pekat itu. Udah itu ada yang warna muda itu. Macam mana bisa membedakan tuh waktu dia muntah darah itu? Ada yang pekat, ada yang agak tua darahnya, ada yang agak muda. Udah itu ada yang dia darahnya itu bisa macam senyawa dengan air liur. Ada yang dia tidak senyawa. Itu macam mana itu bang? Ya, ada dia dari darah dadanya sendiri. Ada juga darah yang dimasukkan orang pintar itu ngerjain dia. Bermacam-macam itu bang. Berarti itu santet, cuman dia santet itu melalui racun tuh macam racun apa, sejenis apa gitu bang? Ya, dia kan Banyak macam. secara gaibnya itu kalau yang muntah darah itu, kalau dari darah dia sendiri bisa dibuatnya racun, bisa dibuatnya jarum. Ada juga dari darah-darah yang lain-lain dimasukkannya juga ke dalam. Ya itu kenapa bisa kena di seseorang gitu? Apakah dia makan makanan atau dari makanan atau dari apa gitu? Ya, Terkenanya. bisa dari makanan, dari minuman, Dari angin? bisa dari angin. Waduh, angin bisa juga ya. Bisa orang sakit hati kan, berlahan-lahan dibuatnya penyakit itu. Kalau nggak tepat nyabutnya, ada yang 15 tahun juga, ada juga yang setahun, ada juga 3 bulan. Nggak ngerti kita. Batuk keluar darah, dicek juga di medis dia nggak ada apa-apa, paru-paru aman. Nah, kan berarti ada gaibnya dia di dalam. Nah, makanya udah habis keluar itu baru cek medis lagi dia itu. Tapi kalau misalnya itulah kan terkena santet racun lah gitu bang. Kalau dia nggak bisa keluar lah gitu kan, nggak jumpa lah tadi atau dengan jodohnya, ya kan, yang membantu dia untuk mengeluarkan santet itu tadi, itu efeknya kematian itu. Jantung. Efeknya itu tadi lah bang, dia paru-paru bisa Tersumbat ya bang? banyak kena itu bang. Bisa juga dia pembengkakan di dalam lambung. Infeksi. Dibilang juga lambung. Dia macam seperti virus ya? Iyalah bang, dia kan lama-lama kan dia merusak organ tubuh itu secara pelan-pelan. Grogotinya Iya. ya. Apalagi dia batuk nggak keluar darahnya. Darah itu merusak terus organ tubuhnya. Jadi ranah di dalamnya. Benanah, bedak, pokoknya macam lah yang kita pernah kita lihat kejadian-kejadian itu. Membusuk dia. Wallah membusuk bang, dia membobok di dalam. Bau ya. Bau Wah, seram tuh. Berarti mengakibatkan kematian lah itu ya. Wah, itulah dia kebanyakan. Berarti Tak kalau panjang umur. kayak gitu bang, kematian dari gangguan jin lah itu bang ya. Ya dari perbuatan dia juga. Dari Maka itu perbuatannya. teguran juga tadi ya. Tidak pula cara pengobatan diarahkan tentang ketuhanan. medis dia ya. Banyak ritual-ritual yang dia kan kepingin sembuh. Apapun dilakukannya itu. Yang penting sembuh. Yang penting dia sembuh. Dukun-dukun lah. Iya, makanya kan awak pun heran awak tahun ini Banyak sakit. kali yang kena santet. Padahal bulan Ramadan. Mungkin inilah dibukakan Allah jalannya kan. Di sini kan malam suci Bulan yang Ramadan. suci. Iya, Allah juga mungkin di sini ada pengampunan buat Pencucian dia. bang ya. Pencucian bang. Jadi kan jumpa sama kita dia sadar di situ, dia menangis. Ya saya bilang apa? Kau minta maaf kalau ada yang kau buat salah dengan orang. Walaupun kau tak ada salahmu, minta maaflah dengan dia. Tapi alhamdulillah dicobanya alhamdulillah dia minta maaf. Ya orang tuh pasti kaget. Adapun dia bilang ini enggak bang, bukan aku yang bikin. Waduh. Ngomong langsung ya. Wallahu a'lam. Itu artinya kebalikan bang ya. Iya itu kan kalau dia ngadu ke kita saya bilang yang penting jangan kau tuduh dia. Enggak bang, udah ikhlas lah. Kau pun punya salah juga. Iya bang. Jangan dibalaskan Iya, juga kan iya, perbuatannya. iya, tak boleh. Nggak boleh. Jangan. Itu kan teguran kita juga. Kita pun bang, itu sebagai contoh buat kita bang. Iya. Kenapa si kawan tuh kayak gini? Harus kita merasa ke diri kita, kita kaji diri. Ya Allah ya Rabb, lindungilah aku ya Allah dari sihir dazal, fitnah dazal, dari godaan setan yang terkutuk, dari gangguan jin dan manusia yang menyakiti aku ya Allah. Harus begitu.
Nggak boleh sombong lah. Makanya kita harus bersahabat dengan alam, bersahabat dengan manusia. Jangan berbanyak musuh ya kan. Tidak ada musuh di muka bumi. Musuh itu adalah dalam diri, namanya nafsu. Itulah musuh yang mematikan kita. Kalian ingat ini kalau udah gabung dengan saya. Iya. Jangan anggarkan ilmu, jangan anggarkan pangkat. Tak ada yang hebat di mata Allah. Sama semua. Semua sama di mata Allah manusia. Nah, makanya tidak boleh kita memandang kasta maupun rupa maupun harta maupun agama. Segala suku itu saudara kita semua. Kajilah diri. Sama-sama manusia di mata Allah. Sama-sama manusia. Di mataku manusia itu sama kata Allah. Jangan dimungkiri. Jangan sombong. Ya, dia yang membedakan itu apanya sekarang? Yang membedakan di manusia sifatnya. Sifat yang membedakan kita. Itu harus kita rubah sifat kita. Nah itu. Kalau beriman kita kepada Rasulullah, apa sifat Rasulullah itu? Belajarlah situ. Bukan boleh dendam, bukan boleh sombong, bukan boleh kita berdengki. Begitu dia kalau keimanan. Jadi pada saat abang mengobati itu kan, pada saat dia mau mengeluarkan muntahnya itu, langsung abang mundur gitu. Iya bang, dia ada aura bang, dia hati-hati gitu dia keluar. Itu kan ada namanya racun gaib. Racun gaib itu hidup kayak asap. Nah, maka kita lapas ke situ, la ilaha illallah astagfirullah, itu berwujud jadi iblis sendiri. Wah, itu ya. Dia masuk dari pernapasan. Iya bang, berhirup. Makanya hati-hati kalian. Kalau jin-jin aja, maka katanya dengan doa-doa kita keluar. Itu racun, awas. Saya punya anggota ada 4 muntah darah. Waduh. Dia pikir dia bisa naklukkan. Jinnya bisa kau taklukkan. Tapi belum tentu itu ada lagi racun. Itu kan gini bang, pada saat dia diobati gitu kan. Itu ada juga saudaranya, temannya memegang dia. Itu bisa juga menyebar ke yang bersangkutan tuh. Bisa menular, namanya khodamnya itu masuk bang. Pindah ya. Maka kita suruh kamu istighfar ya, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitu, jangan kau emosi menghadapi saudaramu yang kena gini. Nggak bisa sepele ya. Nggak bisa. Kadang-kadang kan orang tuh merasa merasa sakit apanya dia. Dipeganginya lah saudara tadi, ya kan? Saking ketakutan gitu kan, saking was-wasnya, cemas lah dia kan. Ini kan yang kita dapatkan ini bang, bukan ilmu kita ini bang. Ini ancaman buat kita. Orang minta tolong ke kita gitu kan. Kitalah pelaku gitu, kita kerjakan di situ. Itu jadi contoh buat kita itu, buat kita hebat. Semakin kita lihat dia muntah darah, dia kesurupan lah. Ya Allah ya Rabb, lindungilah kami ya Allah. Dari godaan setan yang terkutuk, dari sihir dazal, dari fitnah dazal, dari gangguan jin dan manusia yang menyakiti kami ya Allah. Berlindung dulu. Jangan kalian anggarkan ilmu zikir kalian. Waduh. Tak ada yang hebat di mata Allah. Itulah pegang ilmunya. Makanya jangan sempat kawan saya yang sudah bang. Mereka mengandalkan keyakinan, kekuatan dia itu bahwasanya zikirnya itu hebat. Waduh. Jangan cerita kau di zikir-zikir saya bilang. Bagus kau berpikir dulu. Jadi berzikir ya. Jadi pada saat kondisi darurat seperti itu bang, itu zikirnya zikir apa bang? Ya kalau saya kan tidak pakai zikir. Jadi Saya tetap mengatakan di situ astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar. Selesai. Kembali semua kepada Allah. Tak ada yang hebat, tak ada yang kuat. Tiada daya kami dan upaya kami, hanya berserah diri kepadamu ya Allah. Selesai. Ampuni kami ya Allah. Pula dizikir-zikirkan jin. Pula sama kau beda bang. Kalau berzikir itu ada tempatnya. Bukan sembarangan ngobat-ngobati orang sakit pakai zikir. Iya lah. Kita di situ berseru, bukan berzikir. Karena kondisi terancam bang ya. Keadaan terancam. Bacakan juga selawat. Bukan payah-payah. Kadang kita terjepit. Pula berzikir awak. Awak berzikir, setan dulu berzikir. Allah kata awak, Allah juga katanya. iya. Nah coba. Ampuni aku ya Allah, jangan kata setan. Aduh. Jangan ya Allah, ampuni aku ya Allah, jangan kata setan. Setan gue minta ampun. Maka di situ beristighfarlah, meleburkan hawa nafsu setan.
Insya Allah hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati setan dibakar oleh Allah. Begitu mainnya. Jangan kalian pikir saya beradaptasi dengan orang-orang yang seperti itu pakai zikir. Tidak, sumpah demi Allah saya nggak berzikir. Cuma berseru aja ya. Ya udah dikatakan, yang pertama kita berseru berserah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berzikir ya. Nah, apa yang kita ucapkan tadi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar. Jadi Tunjukkan Allah kebesarannya di muka kita, muntahlah racun itu. Bergetarlah iblis yang ada di dalam dadanya. Keluarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa setiap abang ngobati gitu kan, orang itu, abang suruh angkat tangan orang itu. Nah, abang suruh angkat tangan, terus abang suruh beristighfar, itu maksudnya kayak mana itu? Itu Gimana kan banyak maksudnya? maknanya kalau gitu begini. Itu banyak maknanya. Apalah yang maksud dan artinya itu? Dia harus Abang, begini atau begini atau bagaimana bang? enggak, Pokoknya kan begini, angkat tangan dia. angkat tangannya begini. Ya Allah ya Rabb, ampuni aku ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni aku ya Allah. Engkau maha hidup berdiri sendiri, bahkan menghidupkan hidupnya. Kan dihidupkan Allah semua. Kan bicara semua jari ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bicara ini bro. Jangan kalian pikir tidak, ini ada nyawanya. Ya, jadi kok misalnya gini abang kan, kenapa bang tester kayak gini? Oh, gitu. Jarak jauh lah gitu, dibuat ada jaraknya, nggak abang tempelkan gitu. Ya itu kan sama-sama kita ibaratnya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah disucikan Allah lah semuanya jari tangan kita. Maka dia ada rasa. Itu apa yang masuk itu bang? Kan kalau abang gini kan itu gini abang gini, sampai ke Iya. dada abang. Kalau abang diperiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada cahaya yang suci. Itu wujud cahaya kan boleh abang sebut. Iya iya. Nggak mungkin abang sebut malaikat, Iya iya. Oh, betul. iya, iya. bukan abang nabi. Nah, Itulah itu. pertolongan Allah. itu Itulah ya, Bang, ya? pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nur cahaya yang suci dari telunjuk kita sampailah semua tubuh kita. Itu aja kalau kalian korek-korek pribadi abang. Jangan takut, angkat tangan gitu. Bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tangan. Insya Allah sudah kata Allah, di atas tanganmu ada tanganku kata Allah. Yakini, imani. Jangan tak percaya. Mintalah kepada Allah, hidupkan qalbinya. Bagaimana menghidupkannya? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Engkau maha hidup, berdiri sendiri, bahkan menghidupkan. Engkaulah zat yang maha hidup, berdiri sendiri, bahkan menghidupkan. Apa yang tak hidup kalau yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bergetar semua ya. Bergetar seluruh tubuh ini bang. Bergetar jiwa raga ini, ada lagunya itu. Ada. Benar pula kata dia itu. Saya suka pula saya lagunya. Ada merasa di hati kita dengar lagu. Jadi nggak sembarangan zikir juga ya bang ya, nggak sembarangan. Zikir pada tempatnya gitu. Tidak dikatakan sembarangan, bisa kena biasa. Ini dia, hafal kena diulang, itu Al-Quran. Oh, Quran ya. Ada yang lain. Makanya kalian kalau gabung sama abang kasih tahu rahasianya. Tapi tidak seperti membalikkan telapak tangan belajarnya bro. Yalah. Imanilah, yakinilah. Kerjakanlah perintah Allah. Jaga larangannya. Itu aja. Kalau enggak bahaya. Nanti bisa masuk jin dia kalau dia bimbang. Jangan, makanya dia harus berguru dia. Carilah ahli-ahli. Nah, jadi biar paham nanti kita. Jangan otodidak ya bang ya. Gila lah dia bang, sesat dia bang kalau nggak ada gurunya. Itu berdalil aja. Kalau dalilnya, nggak usah cerita lah, beribu pendalil, pendakwa, tapi cakap aja, Cakap sedap. cakap sedap, banyak cakap, banyak dosa, banyak kawan, banyak godaan setan. Aduh, banyak. Maka banyaklah kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. Nah, itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.